Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Edison Sain dengan NIM 203810011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit insight kali tentang materi track coefficient for non-rigid pairs, dan yang kedua yaitu tentang inertia. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju ke PPT-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tes saya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi utama. Yang pertama ada track coefficient research dan yang kedua ada Henderson. Untuk buku yang saya gunakan yaitu di sini ada buku Tensor Classification Process Principle edisi keempat, dan sebelumnya di sini track coefficient research sudah dijelaskan oleh Mas Irfan, dan simbolnya juga sudah dijelaskan oleh Mbak Farah. Partikel bulat tidak kaku. Di sini ada yang pertama, ketika partikel tidak kaku maka akan terjadi yang pertama yaitu perubahan sirkulasi internal dalam fluida. Nah, yang ini tentu karena adanya perubahan sirkulasi tersebut mesti berkaitan dengan bilangan Reynolds yang dipengaruhi oleh D, Rho, V, per mu. Dan kemudian yang kedua akan terjadi deformasi partikel atau perubahan bentuk dari partikel tersebut, dan kedua variabel ini akan berefek pada yang pertama itu konsentrat atau jadinya sendiri, dan yang kedua yaitu kecepatan terminal atau Vt. Nah, untuk contoh dari non-rigid spheres atau partikel bulat, partikel bola tidak kaku, di sini ada bubble. Nah, coefficient untuk bubble dalam air sama seperti coefficient pada rigid spheres, dengan catatan bahwa bilangan Reynolds bernilai kurang dari 50. Namun biasanya di sini untuk bubble sendiri untuk bilangan Reynolds-nya sekitaran 10, kurang atau lebih itu ada bilangan Reynolds-nya adalah 10. Nah, ini untuk gambar dari bubble dalam air. Nah, kemudian untuk gelembung gas dalam fluida, drag berlaku sama seperti pada partikel bulat padat dengan nilai bilangan Reynolds sekitar 100. Nah, kemudian untuk gelembung gas pada fluida tak bercampur, ini berperilaku seperti rigid spheres, dan kurva Coxine sama, jadi jangan salah menggunakan figur 14,3/1, dan untuk bilangan Reynolds-nya ini juga sekitar 10 atau lebih dari 10, dan maksimalnya nilai bilangan Reynolds-nya adalah 500. Dan untuk materi yang kedua, Henderson atau pengendapan yang terhambat. Nah, untuk pengendapan sudah partikel ini ada hadir, dan partikel sebenarnya mengganggu gerakan partikel individu. Nah, di sini ada banyak partikel, seperti pada gambar ini, partikelnya saling bergesekan ataupun saling bergesekan. Nah, jadi karena ini ada gambar untuk satu partikel, jadi ini tambahkan satu partikel dalam satu arus aliran. Di sini ketika partikel tersebut, sebelumnya ini pipanya berbentuk vertikal. Nah, ketika partikelnya jatuh kan dia memiliki gaya gravitasi. Nah, kemudian untuk aliran Henderson ini ada gambar kecepatan terminal penggendapan kurang dari nilai kecepatan terminal yang akan dihitung pada persamaan 14,3 pada materi 14,3. Nah, ada kecepatan terminalnya itu G kali dP kuadrat dikalikan perbedaan rho V min rho, selisih rho V min rho per 18 mu. Nah, untuk bentuknya. Nah, gambar sebenarnya ini lebih besar pada suspensi karena gangguan partikel lain. Nah, seperti pada gambar ini, karena semakin besar Fd-nya di sini, maka hambatan yang diterima oleh arus tersebut juga semakin besar. Untuk settling sendiri ada beberapa jenis settling. Yang pertama untuk rekaman info, jadi ada settling dan settling ini, dan ada segmentation yang kesemuanya sudah dijelaskan oleh Mbak Edin di materi sebelumnya. Nah, kemudian untuk rumusnya ini viskositas bilang, yaitu viskositas efektif yang dihitung dari gambar ini sama dengan viskositas aktual dari gaya itu sendiri atau M dibagi dengan faktor koreksi empiris. Nilai P atau faktor koreksi empiris ini tergantung pada nilai epsilon atau volume fraction fluid, maka saksi volume campuran seluruh yang ditempati oleh cairan atau sebagai M di sini yaitu M dengan mu per Cp. Nah, untuk Cp sendiri ini tidak memiliki jenis satuan, dan rumusnya yaitu Cp sama 1/10 pangkat 1,82 kali dalam kurung 1 epsilon. Nah,
Kemudian untuk nilai 1/10 pangkat 1,82 sendiri ini merupakan nilai konstanta, jadi tetap. Dan kemudian 1 min epsilon, kenapa dikurangi 1? Kenapa 1 dikurangi epsilon? Karena epsilon itu merupakan volume fraction atau fraksi dari volume fluida tersebut. Nah, untuk densitas fase fluida secara efektif menjadi densitas fluid. Nah, untuk rho m di sini rho m sama dengan epsilon kalikan rho plus 1 dan kurung 1 min epsilon kali rho p. Dan perbedaan densitasnya menjadi rho p min rho m sama dengan rho p min dalam kurung epsilon p plus dalam kurung 1 min epsilon dalam kurung kemudian dikalikan rho p. Dan yang terakhir menjadi sama dengan epsilon rho p min rho. Jadi nilai ini merupakan substitusi dari nilai rho m yang didapatkan dari nilai di atas ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kesepakatan pengendapan VT. Untuk VT-nya kecepatan terminal sehubungan pada settler dihitung dengan mengalihkan epsilon dengan kecepatan yang telah dihitung oleh hukum Stokes. Nah, jadi nanti ada epsilon dikalikan epsilon menjadi epsilon kuadrat, nanti ada plusnya. Kemudian mengganti mu m dari persamaan 14/3 12 untuk mu dalam persamaan 14/3 9, dan kemudian juga mengganti rho p min rho m dari persamaan 14/3 15 untuk rho p min rho. Nah, lalu kemudian menghasilkan hasil epsilon untuk nilai efek kecepatan relatif, sehingga persamaan 14/3 9 untuk pengendapan pada aliran laminar adalah Pt sama dengan BdP kuadrat per dikalikan rho p min rho, selisih dari densitas, kemudian dibagi 18 mu. Nah, kemudian menjadi Pt sama dengan GdP kuadrat dikalikan rho p min rho per 18 mu dikalikan epsilon kuadrat kali besi P. Nah, di sini ini rumus awal dari persamaan 14/3 9 yang dijelaskan di materi untuk Jacobian for rigid spheres, yaitu di teori particle movement proof of which. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini yaitu langkah rho p min rho m ini diganti dengan rho p min rho. Nah, setelah diganti di sini mu dijelaskan mu diganti menjadi mu m, dan kemudian mu m di sini sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya mu m di sini merupakan hasil dari rasio mu dibagi 1 dibagi psi P atau dikalikan 1 per psi P. Nah, setelah itu di sini psi P-nya karena dibagi ya, ini jadi naik di atas, kemudian PT GdP kuadrat kalikan epsilon kalikan rho p min rho kalikan psi P kali epsilon per 18 mu. Nah, di sini kemudian ini dijadikan 1, dan kemudian setelah itu rumus ini menjadi rumus awal seperti ini, namun dikalikan dengan psi P kalikan epsilon kuadrat karena dua variabel ini merupakan faktor koreksi yang digunakan pada Hendrik Zetum ini, kasus Hendrik Zetum ini. Nah, kemudian persamaan ini tadi dikalikan dengan faktor koreksi dan kurang ini. Nah, bilangan Reynolds kemudian dihitung berdasarkan pada kecepatan relatif terhadap fluida, sehingga NRT-nya yang pertamanya tadi NRT sama dengan dPVT kali rho m per mu m kalikan epsilon menjadi dP pangkat 3 kalikan gravitasi kalikan selisih rho p min rho kalikan rho m dikalikan dikalikan psi P pangkat 2 per 18 mu kuadrat. Nah, ini rumus ini digunakan apabila bilangan Reynolds bernilai kurang dari 1, sehingga pengendapan ini masih berada dalam kisaran Stokes. Namun apabila bilangan Reynolds lebih dari 1, maka bisa dicari di buku dengan kode literatur S1. Dan kemudian jika nilai bilangan Reynolds-nya lebih dari 1, maka pengaruh konsentrasi lebih besar untuk non-spherical particle dan angular particle. Nah, di sini preview dari soal Hendrik Zeppelin yang diterapkan pada glass spheres yang kemudian akan dijelaskan oleh Mas Nata setelah materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berhubung bulan Syawal ini masih belum berakhir, maka saya sebagai manusia yang masih memiliki banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak, lahir maupun batin, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Happy Eid al-Fitr. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.